yang mulia. Jauhnya kita dari rambu-rambu Allah Subhanahu wa ta'ala yang seharusnya dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Antum mungkin, ya kan, setiap kita, untuk khususnya antum sekalian para driver, ya kan, kebanyakan mesti kalau mengambil SIM untuk nyetir kan biasanya dikumpulkan dulu itu sebelum diadakan tes, ya kan. Kalau di Indonesia kan cepat bisa nyogok gampang, ya kan, tinggal lotak kasih duit, ya kan. Oh, biar antri 100-200 meter, ya kan, bisa duluan. Tapi kalau kita lihat di sini kan nggak harus, ya kan. Yang pertama ikut bimbingan, kemudian baru tes, ya kan, driver atau nyetir. Kita lihat di antara ujiannya apa? Kita diberi pelajaran tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, orang yang tidak tahu dan tidak mengerti tentang rambu-rambu ini, maka rawan bagi mereka untuk terjatuh kepada kesalahan atau menyalahi rambu-rambu tersebut. Begitu juga umat Islam yang jauh dari tuntunan Islam, dan Islamnya cuma terpampang dan tertulis di KTP-nya saja, tapi tidak tahu apa itu hakikat Islam, apa kewajiban yang harus dia lakukan kepada Allah, apa tanggung jawab dia sebagai seorang muslim untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka mereka adalah orang-orang yang rawan untuk terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat atau melanggar tuntunan Allah dan Rasul. Bagaimana dia akan bisa menjauhi sedangkan dia tidak tahu kalau itu adalah merupakan sebuah pelanggaran, sesuatu yang dilarang. Makanya kita dapati masyarakat kita, contohnya misalnya ketika dia mendapatkan sakit pada dirinya, kemudian dia sudah berobat kemana-mana, ya kan, istilahnya dengan pengobatan modern, kemudian dia tidak dapati juga kesembuhan pada dirinya, lari ke pengobatan alternatif, ya kan, mencari pengobatan alternatif, ya kan. Dan pengobatan alternatif itu bagi menjadi dua. Ada memang betul-betul pengobatan alternatif dalam artian, ya kan, pengobatan yang diambil, ya kan, dari alam, yang betul-betul melalui tes, atau bahkan sebagian mereka mempraktekkan pengobatan Nabi, ya kan. Seperti dahulu Nabi pernah memberikan peringatan atau memberikan, ya kan, anjuran-anjuran bahwasanya ada sesuatu yang bisa memberikan kesembuhan, ya kan, seperti tadi itu diantaranya, ya kan, habas saudat atau yang lain sebagainya, ya kan. Ada pengobatan alternatif yang identik dengan perdukunan. Nah, kebanyakan orang larinya ke sini karena apa? Cepat sembuhnya katanya, ya kan. Cuma diusap pakai kapas tok, seret, pus, bablas sewes-sewes, ya kan, hilang penyakitnya, ya kan. Dan yang dia pikirkan cuma yang penting kan sembuh, walaupun dengan jalan yang haram. Mereka mendatangi para dukun yang kadang dengan gagahnya mengatasnamakan dirinya sebagai seorang kiai padahal dukun, ya kan, atau tabib. Karena tidak adanya filter pada dirinya untuk bisa membedakan mana pengobatan yang benar, mana pengobatan yang salah, mana cara-cara yang benar dalam pengobatan. Akhirnya dia pun tidak bisa berpikir secara nalar. Yang penting sembuh. Dia tidak ingat kalau kesembuhan penyakit datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang akan mengangkat penyakit tersebut. Allah lah yang akan menyembuhkan penyakit tersebut, ya kan. Dan lupa
untuk belajar ilmu syar'i. Yang kita diperintahkan untuk mempelajarinya. Seperti Allah firmankan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakan, sungguhnya salatku, korbanku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah kita sebagai orang-orang yang pertama kali berserah diri untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian kebiasaan. Ini kadang akal manusia ini menjadikan sesuatu kebiasaan menjadi sesuatu yang, iya kan, oke-oke saja, enjoy aja. Walaupun itu kadang-kadang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Atau tersebarnya penyakit ini di kalangan masyarakat dan dijadikan itu sebagai sesuatu yang biasa. Contohnya seperti rokok. Misal kita ambil permisalan, ya kan? Kita bisa lihat bagaimana tersebarnya rokok tersebut. Bahkan tiap tahun saya kalau, ya kan, kerja di King Abdul Aziz, ya kan, di Airport Malik Abdul Aziz, untuk menyambut jamaah haji, ya kan, khususnya jamaah haji saya, jamaah haji Indonesia, ya kan, itu bagian ruang tunggu yang paling banyak kebulnya, ya kan, Indonesia. Dari kejauhan udah kelihatan ngebul, sampai orang pada bingung. Kadang tanya kepada saya, karena mereka tidak melihat seorang Indonesia kecuali di tangannya ada sigaret, ada rokok begini. Dan seakan-akan kadang saya itu ketika menerjemahkan ceramah-ceramah, ya kan, para masyayikh yang sedih akhirnya mundur, ya kan, dia nggak tahan, ya kan. Kadang di ruang tunggu tersebut kita cari hawa sejuk aja nggak bisa. Dan ketika perbuatan ini sudah tersebar, orang sudah menganggap sebagai sesuatu yang biasa, ya kan. Dan manusia pun sungkan untuk memberikan peringatan, untuk memberikan, ya kan, pengertian bahwasanya adalah perbuatan yang tidak baik, yang merugikan diri, yang mendatangkan penyakit. Ada apa? Sudah biasa. Akhirnya hilanglah amar ma'ruf nahi mungkar karena dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Tersebarnya zina di kalangan masyarakat, atau mungkin berapa tahun yang dulu kalau kita dapati orang hamil di luar nikah, ya kan, dikejar-kejar pakai bendo. Benar-benar. Sekarang hamil di luar nikah jadi sesuatu yang biasa. Dan dikatakan kecelakaan ringan, ya kan? Ya, memang ringan sih kecelakaannya, kecelakaan ringan. Dan semakin banyak sudah dianggap biasa. Di zaman dulu mungkin, ada seorang laki-laki datang ke rumah orang lain terus membawa anak putrinya, dibentak, ya kan, disembur. Sekarang malah bapak dan ibunya meresmikan, ya monggo silakan bawa anak perempuan saya, sebentar mau jalan-jalan, pacaran. Sesuatu yang biasa. Bahkan orang tuanya bingung kalau anak perempuannya nggak punya pacar. Menyalahi tradisi masyarakat dan tradisi modern. Karena orang mau kawin harus penjajakan dulu.